Menurut Menkyu, sistem pembayaran adalah mekanisme yang digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi. Atau dengan kata lain, cara kita memindahkan nilai dari satu pihak ke pihak lain. Nah, sistem pembayaran punya 3 peran penting yang ada di dalam perekonomian. Pertama, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Sistem pembayaran memastikan uang berpindah dari pembeli ke penjual dengan cara efisien, aman, dan cepat. Jadi, kita nggak perlu repot lagi dengan sistem barter yang ribet dan tidak praktis. Yang kedua, menjadi sarana pencatatan dan penyelesaian transaksi. Setiap kali terjadi transaksi, sistem pembayaran akan mencatat dan memastikan proses penyelesaian atau settlement berjalan dengan benar antara kedua pihak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang ketiga, menjaga kelancaran arus uang dalam perekonomian, baik itu uang tunai maupun non-tunai. Sistem pembayaran yang lancar membuat distribusi uang di masyarakat tetap terjaga. Hasilnya apa dong? Hasilnya stabilitas ekonomi yang lebih kuat dan kegiatan ekonomi yang terus bergerak. Jadi, sistem pembayaran bukan sekedar alat tukar, tapi juga jantung dari seluruh aktivitas ekonomi modern. Pernah nggak sih kamu bayangin hidup tanpa uang? Nah, sebelum manusia mengenal uang, mereka sudah lebih dulu mengenal sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan jasa tanpa uang sama sekali. Sistem barter ini diperkirakan sudah ada sejak 6.000 tahun sebelum Masehi dan pertama kali diperkenalkan oleh suku Mesopotamia, salah satu peradaban tertua di dunia. Seiring waktu, sistem ini berkembang pesat di kota Babilonia, di mana berbagai barang digunakan sebagai alat tukar standar. Lucunya, barang-barang itu nggak cuma hasil panen atau ternak, tapi juga bisa berupa garam, bahkan tengkorak manusia. Hal lainnya, sistem barter juga pernah mewarnai dunia pendidikan loh. Pada masa awal berdirinya Universitas Oxford dan Universitas Harvard, para mahasiswa membayar uang kuliahnya bukan dengan uang, tapi dengan bahan makanan, kayu bakar, bahkan hewan ternak. Menariknya lagi, barter nggak selalu tentang barang, bisa juga antara jasa dengan barang. Misalnya nih, seseorang memperbaiki rumah, lalu dibayar dengan hasil panen. Jadi, yang penting kedua pihak sama-sama membutuhkan dan sepakat dengan nilai tukarnya. Nah, biar barter bisa berjalan lancar, ada beberapa syarat penting nih. Yang pertama, harus ada orang yang mau diajak bertukar. Tanpa lawan tukar, nggak akan ada barter. Nah, yang kedua, harus saling membutuhkan. Kedua pihak perlu barang satu sama lain. Yang ketiga, nilainya harus seimbang, biar nggak ada yang merasa dirugikan. Lalu yang terakhir adalah harus ada barang yang benar-benar dibutuhkan, karena tujuan utama barter adalah memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, barter bukan cuma sekedar tukar-menukar barang, tapi juga bukti bahwa dulu manusia sudah tahu cara bekerja sama dan saling membantu. Dari sinilah sistem ekonomi modern yang kita kenal sekarang mulai terbentuk. Uang kartal. Tahukah kamu apa sih uang kartal?
membeli barang mahal, kita tidak perlu membawa banyak uang logam karena nilai per lembar uang kertas yang besar. Yang ketiga, uang kertas mudah dihitung dan memiliki nilai yang besar. Hal ini membuat proses pembayaran jadi lebih cepat dan efisien. Lalu kekurangan uang kertas. Yang pertama yaitu mudah dipalsukan. Karena bahannya yang ringan dan mudah dicetak, pemalsuan bisa sering terjadi. Yang kedua, mudah rusak dan usang. Karena terbuat dari bahan serat atau kertas, uang bisa mudah kusut, robek, atau bahkan pudar warnanya jika terlalu sering berpindah tangan. Kecil, bulat, terkadang disimpan di dompet ataupun di bawah bantal. Itulah uang logam. Uang logam adalah alat transaksi yang terbuat dari aluminium, kuningan, ataupun nikel. Uang logam biasanya digunakan untuk transaksi dengan nominal yang lebih kecil daripada uang kertas. Uang logam pertama kali digunakan di Kerajaan Lydia sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki. Nah, inilah penampakan uang koin pertama. Di Indonesia sendiri, uang logam sudah dikenal sejak masa kerajaan. Pada masa kerajaan Mataram kuno misalnya, telah digunakan uang logam yang disebut ma, atau kerajaan Majapahit yang memiliki koin gobok berbahan tembaga. Ketika VOC datang, Belanda memperkenalkan koin sen dan duit. Sedangkan saat pendudukan Jepang, uang logam sempat digantikan dengan uang kertas karena keterbatasan. Namun, setelah Indonesia merdeka, pemerintah menerbitkan uang logam pertama bertuliskan Republik Indonesia. Saat ini, uang logam yang masih beredar di masyarakat adalah pecahan 100, 200, 500, dan 1000. Bank Indonesia menerbitkannya dengan desain yang menempel pahlawan nasional, flora, serta fauna khas Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, uang logam masih sering digunakan, terutama di transaksi kecil seperti di pasar tradisional, tempat parkir, ataupun transportasi umum. Walau kini banyak orang yang beralih ke pembayaran digital, uang logam tetap punya peran penting, khususnya di daerah yang belum sepenuhnya menggunakan sistem non-tunai. Kelebihan dan kekurangan uang logam. Yang pertama, kelebihan tahan lama karena berbahan logam. Yang kedua, sulit dipalsukan. Yang ketiga, cocok untuk transaksi kecil. Yang kedua, kekurangan uang logam, berat dan kurang praktis jika banyak, nilai nominal kecil, serta mudah tercecer atau hilang. Apa sih uang digital itu? Uang digital adalah alat pembayaran yang hanya tersedia dalam bentuk elektronik dan digunakan untuk melakukan transaksi secara digital. Bentuknya tidak berwujud fisik seperti uang kertas atau logam, tetapi tersimpan dalam sistem komputer atau aplikasi. Sejarah uang digital. Secara global, uang digital mulai berkembang di tahun 1990-an saat internet dan belanja online mulai populer. Pada tahun 2009, Bank Indonesia memperkenalkan istilah uang elektronik atau e-money. Biasanya dipakai untuk membayar tol, membayar parkir, atau membayar transportasi umum. Pada tahun 2014, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang uang elektronik. Aturan ini akan menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan uang digital. Pada tahun 2017 hingga 2019, muncul dompet digital seperti OVO, Link Aja, Dana, ShopeePay yang mengawali era cashless society. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat penggunaan uang digital melonjak tajam. Banyak orang beralih ke transaksi digital karena lebih aman dan dapat mengurangi kontak langsung dengan orang lain. Jenis-jenis uang digital. Yang pertama ada e-wallet atau dompet digital. E-wallet merupakan dompet digital atau aplikasi pembayaran elektronik yang menyimpan dana secara virtual untuk melakukan berbagai jenis transaksi non-tunai,
Contoh dari e-wallet adalah seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Yang kedua ada mobile banking. Mobile banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi melalui aplikasi mobile banking. Contohnya seperti BCA Mobile, Livin by Mandiri, Brimo, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan uang digital. Kelebihannya, yang pertama, praktis dan cepat digunakan. Yang kedua, aman karena memakai sistem enkripsi dan autentikasi. Yang ketiga, tersedia banyak promo dan diskon. Yang keempat, meminimalisir salah hitung uang. Kurangannya, yang pertama, ada risiko keamanan cyber dan penipuan online. Yang kedua, sangat membutuhkan jaringan internet. Yang ketiga, belum semua masyarakat memahami cara penggunaannya dengan aman.